Selamat pagi, Bu Regina, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang terkasih. Berbahagia bertemu kembali di pagi hari yang indah ini. Saya lanjut lagi dari eh, pengajaran kemarin mengenai kekudusan adalah karya Roh Kudus, diambil dari tulisan Jack Philip. Kemarin yang telah kita share bersama adalah tugas itu di luar kemampuan kita. Hari ini nomor 2 adalah hanya Tuhan yang tahu jalan setiap orang. Alasan kedua mengapa kita tidak menjadi kudus hanya dengan membuat rencana untuk diri kita sendiri adalah karena ada banyak bentuk kekudusan. Dan karenanya juga banyak jalan menuju kekudusan, seperti halnya jumlah manusia. Bagi Tuhan, setiap orang benar-benar unik. Kekudusan bukanlah perwujudan dari model kesempurnaan tertentu yang identik untuk semua orang. Itu adalah munculnya realitas yang benar-benar unik yang hanya diketahui oleh Tuhan dan hanya Dia yang mewujudkannya. Tidak ada individu yang tahu apa yang menjadi kekudusannya sendiri. Kekudusan hanya diungkapkan kepada kita secara bertahap seiring perjalanan kita dan seringkali sangat berbeda dari apa yang kita bayangkan. Sedemikian rupa sehingga hambatan terbesar di jalan menuju kekudusan mungkin adalah terlalu berpegang teguh pada gambaran kesempurnaan kita sendiri. Apa yang Tuhan inginkan selalu berbeda, selalu membingungkan, tetapi pada akhirnya jauh lebih indah karena hanya Tuhan yang mampu menciptakan mahakarya yang benar-benar unik, sementara kita manusia hanya dapat meniru. Keunikan ini memiliki konsekuensi penting. Untuk mencapai kekudusan, kita tidak bisa hanya puas mengikuti prinsip-prinsip umum yang berlaku untuk semua orang. Kita juga perlu memahami apa yang Tuhan minta dari kita secara khusus, yang mungkin tidak Dia minta dari orang lain. Bagaimana kita dapat menemukan apa itu? Tentu saja dengan berbagai cara. Melalui kejadian-kejadian dalam hidup kita, dalam nasihat seorang pembimbing spiritual, dan dengan banyak cara lainnya juga. Di antara cara-cara ini, ada satu yang begitu mendasar dan penting, sehingga layak dijelaskan, yaitu ilham rahmat ilahi. Dengan kata lain, dorongan batin, gerakan Roh Kudus di kedalaman hati kita yang dengannya Tuhan memberitahukan kepada kita apa yang Dia minta dari kita dan pada saat yang sama memberi kita kekuatan yang kita butuhkan untuk mencapainya. Setidaknya jika kita setuju, bagaimana kita harus memahami. Cara memahami dan menerima inspirasi-inspirasi ini akan dibahas nanti. Untuk menjadi kudus, untuk menjadi orang-orang suci, tentu saja kita harus berusaha sekeras mungkin untuk melakukan kehendak Allah. Sebagaimana yang datang kepada kita secara umum, yang berlaku untuk semua orang. Melalui kitab suci, perintah-perintah, dan sebagainya. Sangat penting juga, seperti yang baru saja dikatakan, untuk melangkah lebih jauh, untuk bercita-cita, mengetahui tidak hanya apa yang Allah tuntut dari setiap orang secara umum, tetapi juga apa yang Dia inginkan secara lebih spesifik dari kita masing-masing. Disitulah inspirasi-inspirasi yang disebutkan di atas berperan.
Inspirasi ini diperlukan bahkan untuk mengetahui kehendak umum Allah bagi kita. Alasan pertama adalah jika kita bercita-cita mencapai kesempurnaan, kita memiliki begitu banyak hal yang harus ditangani, begitu banyak perintah dan kebajikan yang harus dipraktekkan, sehingga mustahil bagi kita untuk berjuang di semua ini. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui pada saat tertentu kebajikan mana yang harus kita prioritaskan, bukan menurut ide kita sendiri, tetapi menurut apa yang sebenarnya Tuhan inginkan dari kita. Karena itulah yang akan jauh lebih efektif. Dan itu tidak selalu seperti yang kita pikirkan. Bila jadi kita melakukan upaya luar biasa untuk memperbaiki satu hal, sementara Tuhan meminta kita untuk hal lain. Misalnya, kita mungkin melakukan upaya maksimal untuk memperbaiki kekurangan karakter kita. Sementara yang Tuhan minta adalah kita menerimanya dengan kerendahan hati dan kelembutan diri kita sendiri. Ilham kasih karunia sangat berharga dalam memungkinkan kita untuk mengarahkan upaya kita dengan benar di antara banyak pertempuran yang harus kita hadapi. Tanpa ilham tersebut, ada bahaya serius bahwa kita mungkin terlalu mudah memaafkan diri sendiri pada poin-poin tertentu atau menuntut lebih dari diri kita sendiri daripada yang dituntut Tuhan dari kita, yang sama buruknya dan lebih umum daripada yang kita kira. Tuhan memanggil kita kepada kesempurnaan, tetapi Dia bukanlah seorang perfeksionis, dan kesempurnaan dicapai bukan hanya melalui kesesuaian eksternal dengan suatu cita-cita, tetapi juga melalui kesetiaan batinnya kepada ilham Tuhan. Ada alasan kedua yang ditunjukkan oleh pengalaman, meskipun kita tahu bahwa kehendak dan perintah Tuhan berlaku untuk semua orang, kita tidak selalu memiliki kekuatan untuk memenuhinya. Sekarang, setiap kali kita menanggapi dengan setia gerakan Roh Kudus, karena keinginan untuk taat kepada apa yang Tuhan harapkan dari kita, bahkan jika itu sesuatu yang hampir tidak signifikan, kesetiaan itu mendatangkan rahmat dan kekuatan kepada kita. Kekuatan itu kemudian dapat diterapkan pada bidang lain dan mungkin membuat kita mampu suatu hari nanti mempraktekkan perintah-perintah yang sampai saat itu belum mampu kita penuhi sepenuhnya. Ini dapat dilihat sebagai salah satu penerapan janji yang dibuat oleh Yesus dalam Injil. Baik sekali, hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia atas sedikit, aku akan menjadikan engkau atas yang banyak. Di situ dapat disimpulkan sebuah hukum spiritual yang mendasar. Kita akan memperoleh rahmat untuk setia dalam hal-hal penting yang saat ini kita anggap mustahil. Dengan setia dalam hal-hal kecil yang berada dalam jangkauan kita, terutama ketika hal-hal kecil itu adalah hal-hal yang diminta oleh Roh Kudus dari kita, dengan memanggil hati kita dengan ilham-ilhamnya. Akhirnya ada pertimbangan yang sangat penting yang dapat kita memotivasi kita untuk ingin setia pada ilham-ilham ini. Jika kita memutuskan untuk berusaha mencapai kemajuan spiritual sesuai dengan ide-ide kita dan dengan kriteria kita sendiri, kita sama sekali tidak yakin akan berhasil. Seperti yang telah kita lihat, terkadang ada perbedaan besar antara apa yang sebenarnya Tuhan minta dari kita dan apa yang kita bayangkan Dia minta. Kita tidak akan memiliki anugerah untuk melakukan apa yang tidak Tuhan minta dari kita. Tetapi untuk apa yang Dia minta,
Dia tidak menjanjikan, dia telah menjanjikan anugerahnya kepada kita. Tuhan mengabulkan apa yang dia perintahkan. Ketika Tuhan mengilhami kita untuk melakukan sesuatu, jika memang Tuhan yang menjadi sumber ilham itu, pada saat yang sama dia menyediakan kemampuan untuk melakukannya. Bahkan jika itu di luar kemampuan kita atau menakutkan kita pada awalnya. Setiap gerakan yang datang dari Tuhan membawa terang untuk memahami apa yang Tuhan maksudkan dan kekuatan untuk mencapainya. Terang yang menerangi pikiran dan kekuatan yang memberi kuasa pada kehendaknya. Besok kita akan sambung nomor 3, kesetiaan pada kasih karunia menarik lebih jauh. Kita tutup dengan 1, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.